Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Bersama kami sekarang ini tiba masanya untuk Suara Serumpun musim kedua, episod kedua bersama-sama saya, penyiar dari Bernama Radio Ziana Nasir dan juga Hani Hamid di sini, dan kelihatan dari jauh yang manis sekali Nita Purnamasari. Aduh, merah. Ya, tadi sebenarnya saya mau pakai merah, tapi saya pakai biru hari ini. Tapi tak apa. Kita juga bersama dengan Demi Almanda dari Antara Digital Media Jakarta. Halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wah, cuma Jadi ini ini Nita. Iya, betul sekali Hani dan Ziana. Jadi kita kenapa nih bermerah-merah dan berpeci-peci, karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-495. Wow, selamat hari ulang tahun ya. Terima kasih. Jadi ini adalah pakaian Abang Noni. Betul. Noni. Oh, wow. Kalau di Jakarta tuh ada Abang Noni ya, seperti ini gitu. Jadi ciri khasnya memang warnanya mencolok-mencolok, merah, kuning gitu. Coba tadi Ziana atau Hani ya yang pakai merah, kita akan serasi nih. Itulah sudah terpikir tadi mau pakai merah. Kalau tahu tadi pakai merah. Tapi tak apa, Nita dan Demi, walaupun di sana merah, di sini warnanya biru kan, tapi kita tetap bersatu hati. Iya, itu yang paling penting ya. Okey, baik. Iya, benar sekali. Okey, untuk hari ini ya sebenarnya kita ada nak kongsi beberapa berita dari Malaysia berkaitan dengan pengiktirafan Wira TVET 2022, di mana seramai 10 alumni pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET daripada pelbagai institusi pengajian tinggi IPT diiktiraf sebagai Wira TVET Negara. Wira TVET ni sebenarnya mewakili setiap kementerian penyedia TVET yang berperanan untuk menjadi jambatan perhubungan dan rujukan antara pelajar TVET dan kementerian penyedia TVET berkaitan peluang dan ruang kerja untuk mereka. Betul, bukan sahaja sebenarnya kawan-kawan kita kalau nak tahu mereka ni graduan TVET ni, mereka ni pernah mengharumkan nama negara, nama Malaysia di pelbagai majlis di peringkat antarabangsa, dan mereka juga mempunyai perusahaan sendiri, ada bisnes sendiri maksudnya, dari pelbagai bidang seperti perabot ke, fashion ke, pembuatan. Dan Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menyampaikan pengiktirafan tersebut kepada setiap wakil dari kementerian penyedia TVET, antaranya Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan. Ya, betul. Dan menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Roini Ahmad, pengiktirafan itu sebagai penghargaan kerajaan terhadap semua pihak yang komited membantu meningkatkan jenama TVET. Mana Minggu TVET Negara 2020 ini yang bertemakan TVET Pilihan Keluarga Malaysia berlangsung di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam dari 18 hingga Jumaat dengan pengisian yang menarik untuk setiap pengunjung. Kalau di sana dipanggil apa ya? Kalau di sini dia seperti vokasional gitu, yang membuat tukang-tukangan, kemahiran. Bukan hanya kalau di sana apa ya? Iya, sama-sama. Kalau di Indonesia juga untuk jenjang pendidikan tersebut itu sebutnya vokasional atau vokasional. Betul, atau biasa kita menyebutnya itu D4. D4 namanya. D4. Okey, itu perkabarannya dari Malaysia. Sedikit berada di bawah jenjang S1. Baik. Jadi di sana juga cukup populer juga ya bagi bidang vokasional ini. Cukup populer karena beberapa kampus atau universitas juga sudah banyak membuka program studi jenjang D4 tersebut. Okey, baik. Sekarang ini kita nak tahu juga keadaan semasa. Kalau di Malaysia kita senantiasa berkongsi dari segi keadaan ramalan cuaca dan sebagainya, dan kita faham juga sekarang ini dengan pelbagai monsun, iklim juga, iklim global ya agak panas. Kalau di Indonesia sendiri, apa perkabarannya dari segi udaranya, iklimnya? Iya, kalau di Indonesia sendiri
kebetulan di hari ulang tahun Jakarta yang ke-495 ini, ternyata EQR memaparkan data bahwa kualitas udara saat ini di Jakarta itu termasuk dalam kategori tidak sehat. Betul. Dikarenakan adanya konsentrasi PM 2,5 yang berada di angka 143 gram per meter kubik. Nah, karena hal itu juga BMKG juga menambahkan ada beberapa penyebab dari hal tersebut, yaitu sumber emisi dari banyaknya jumlah transportasi dan juga emisi dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar ibu kota Jakarta. Jadi kalau untuk angka normalnya, angka konsentrasi PM 2,5 itu adalah sebesar 65 meter kubik per 65 gram per meter kubik, sedangkan di Indonesia itu mencapai angka 143. Jadi salah satu penyebabnya juga itu adalah karena kondisi Jakarta yang saat ini sedang lembab-lembabnya, Nita. Betul. Sehingga memungkinkan untuk PM 2,5 itu terjebak di dalam udara sehingga sulit untuk lepas. Betul. Kurang lebih seperti itu untuk kondisi Jakarta hari ini. Sangat disayangkan ya sebenarnya di saat hari Jakarta sedang ulang tahun, tapi kualitasnya seperti itu, saudara. Mungkin juga ini kaitannya dengan mulai meningkatnya aktivitas luar ruangan dari masyarakat itu sendiri ya, yang menyebabkan polusi polusi udara gitu kan, dari kendaraan atau mungkin dari pabrik-pabrik yang ada di Jakarta itu sendiri gitu. Kalau di Malaysia sendiri saat ini kualitas udaranya cukup sehat ya. Cukup sehat untuk berada dalam keadaan yang sangat baik dari segi ketampakan itu juga cukup jelas ketika ini kan. Tapi yang penting Nita dan Amy, kami nampak jelas kalian berdua di sana. Iya. Cukup jelas ya. Cukup jelas sekali. Cukup jelas. Ya, dan kalau perkabaran dari sini pula, kita nak berkongsi tentang penganjuran Ayo Kuliah di Malaysia 2020. Untuk edisi yang kali kelima yang menyasarkan kehadiran kira-kira 3,000 orang pengunjung, di mana Kuasausaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia Adlan Muhammad Syafiq memberitahu bahawa pameran itu mencatatkan keseluruhan 7,000 orang pengunjung sejak pertama kali dianjurkan pada tahun 2018, dan beliau juga memaklumkan penyertaan 26 institusi pengajian tinggi awam, swasta dan cawangan Universiti Antarabangsa di Malaysia kali ini mampu untuk menarik minat bakal pelajar dan ibu bapa serta penjaga. Dan pameran ini berlangsung di Dewan Kedutaan di Kuningan, Indonesia, dan adalah hasil kerjasama strategik Education Malaysia Indonesia, Education Malaysia Global Services dan Kementerian Pengajian Tinggi. Ada tema bertemakan menjalin diplomasi pendidikan Malaysia Indonesia. Beliau percaya program ini mampu untuk rancakkan lagi dari segi interaksi dalam kalangan golongan muda di kedua-dua negara serumpun ini, dan salah satu cara untuk kukuhkan lagi hubungan sedia ada hubungan dua hala sebegini pada masa akan datang juga. Dan menurut statistik dari segi jumlah 100,381 pelajar asing yang berada di Malaysia, 11,846 daripadanya adalah dari Indonesia. Ya, dan turut hadir pada program itu ialah Pengarah Bahagian Education Malaysia Profesor Madi Dr. Muhammad Azmi Mu'niza dan Ketua Bahagian Eksekutif Education Malaysia Global Services Muhammad Razlan Jaluddin. Sementara itu, Penasihat Pendidikan Muhammad Mubarak Syamsuddin berkata sesi business to business juga turut diadakan untuk menggalakkan kerjasama pendidikan antarabangsa. Ada jugalah aktiviti lain seperti pra-pendaftaran dengan wakil universiti, konsultasi dan seminar serta penawaran beasiswa separa, potongan yuran pendaftaran dan juga surat tawaran bersyarat secara terus. Ayo kuliah di Malaysia. Ayo kuliah di Malaysia nih Dem. Tapi banyak juga ya, berarti hampir sekitar 10% masyarakat Indonesia ingin berkuliah di Malaysia ya. Betul. Benar sekali. Kita kuliah lagi nih. Kita kuliah lagi Nita dengan Demi, mari kuliah ke sini. Boleh biar ketemu dengan Hani dan Ziana ya. Boleh. Okey, itu di Malaysia. Kalau di Indonesia, apa lagi perkabaran cerita-cerita menarik dari Indonesia? Nah, di Indonesia saat ini juga ada hal yang menarik, di mana baru-baru ini dikabarkan bahwa Indonesia tengah banyak mendapatkan permintaan bahan baku energi berupa batu bara dari negara-negara Eropa. Khususnya juga yaitu Jerman dan juga Polandia. Hal ini disebabkan karena Rusia saat ini sedang menghentikan ekspor batu baranya dan juga pembatasan ekspor minyak. Selain dari Eropa, India juga sedang dikabarkan menghubungi Indonesia untuk meminta ekspor batu bara tersebut. Nah, ini merupakan kondisi yang bagus sebenarnya untuk Indonesia, karena dapat meningkatkan mungkin pendapatan dari Indonesia tersebut. Dimana kan saat ini kita tahu sendiri bahwa efek dari pandemi COVID-19 itu sangat banyak sekali ya, termasuk
mengenai sektor ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya peningkatan ekspor batu bara ini kita bisa segera bangkit dari pandemi COVID-19 gitu. Betul, dan membantu mendongkrak perbaikan di sektor ekonomi ya, Iya, khususnya di betul. Indonesia sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi sambil-sambil itu saya melihat juga gambarnya yang bagaimana. Itu seperti arang ya, warna hitam itu. Iya, betul, seperti arang warna hitam. Oh, baik. Jadi itu biasa digunakan batubara untuk sumber pembakaran biasanya. Biasa digunakan oleh pabrik-pabrik dan sebagainya macamnya. Baik. Jadi kalau itu ceritanya dari Indonesia, kita ada satu lagi kisah yang kita kongsikan. Ini pun juga satu yang viral sebenarnya disebabkan sedang mencipta satu rekod dalam Malaysia Book of Records, mana ekoran minat yang mendalam seorang warga Malaysia ni dan juga pemilik Nizam Sculpture Studio, Nizam Abdullah, dalam seni pembinaan arca berjaya melangkah sejarah apabila karya arca gantung berkonsepkan pohon meranti ciptaannya telah melangkah sejarah di dalam Malaysia Book of Records. Dan arca rekaan Nizam setinggi 150 meter dengan berat sekitar 2,000 kilogram itu digantung di bangunan residensi Pudu Alam Rekreasi setinggi 47 tingkat ya, tinggi 47 tingkat, dan sekaligus menjadikannya arca gantung tertinggi di bangunan kediaman di Malaysia. Dan menurut isteri beliau, Shima Nikmat, yang memaklumkan projek yang dihasilkan di Nizam Sculpture Studio ini menelan kos perbelanjaan mencecah RM1 juta jugalah, berikutan dari segi aspek-aspek keselamatan awam yang menjadi keutamaan mereka. Dan untuk jamin aspek keselamatan diutamakan, penggunaan bahan utama untuk projek ini adalah winch, iaitu sejenis peralatan mengangkat muatan yang berat yang diletakkan di tingkat yang paling tinggi pada bangunan berkenaan untuk gantungan arca-arca. Itu bukan senang lah ni kan, bila letak tempat yang tinggi, jadi perlukan aspek keselamatan diberikan keutamaan. Dan kejayaan ini juga menepati visi dan misi keluarga Malaysia untuk lahirkan rakyat yang memiliki daya pemikiran yang kreatif, yang inovatif, yang tinggi. Dan kita juga mengharapkan lepas ini lebih ramai lagi bakat-bakat pengkarya cipta untuk arca tempatan, sekaligus memartabatkan industri seni ini, khususnya seni arca negara Malaysia. Ya, itu dia arca tinggi 47 tingkat itu. Oke. Demi mau nanya nih, arca itu kayak semacam atau apa ya, mungkin patung ya? Ya, lebih kurang macam begitu. Seperti monumen gitu kan, tinggi, tapi pokok. Pohon ya, di pohonnya situ. Oh, di pohon. Kuat ya dia. Iya, berarti cukup tinggi juga ya, 150 meter itu. Ya, 150 meter, beratnya 2,000 kilogram. Wah, berat. Berat sekali, seperti ini Hani dan Ziana. Jangan sebut-sebut itulah. Jangan sebut-sebut itu. Itu sensitif. Tapi di sini kami panggil comel. Oh, cute apa itu, gitu. Cute. Ya. Kalau di sana apa ya? Lucu, funny. Ya. Enggak Cute. Lucu. Lucu kamu. Comel. Bahasa Malaysia. Oh, comel. Oke. Iya, comel. Oke, tapi yang comelnya lagi kurang lebih 2 minggu lagi kita akan meraihkan Idul Adha ya. Betul sekali Hani dan Ziana. Jadi memang 9 Juli mendatang umat muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban ya. Nah, kalau kurban sendiri tuh di Indonesia dilakukan itu umumnya menyembelih hewan-hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di Malaysia pun sama ya? Atau ada sama. Ada, kalau di Indonesia pun juga ada domba ya, domba. Betul, ada di Malaysia tuh ada domba. Domba tuh apa? Domba tuh apa? Kalau sapinya tahu, dombanya apa tuh? Masih sama seperti kambing, tapi memiliki tanduk yang berbeda. Tanduknya agak melingkar gitu, dan bulunya tuh agak lebat juga. Biri. Seperti kambing gurun gitu kan. Macam tu rupanya kambing. Jadi dia tanduknya lebih melingkar. Terus bulunya juga agak lebat ya. Betul. Dan agak melingkar juga ya bulunya. Iya. Melingkar. Keriting. Curly. Hani macam biri-biri. Macam kalau di sini seperti kambing biri-biri gitu. Biri-biri. Oke, kalau di Jakarta domba. Di sana kambing biri-biri. Nah, salah satu fenomena yang unik yang biasa dijumpai di Indonesia menjelang Idul Adha yaitu banyaknya pedagang hewan ternak yang ada di pinggir-pinggir jalan nih, Hani dan Ziana. Jadi ini kayak tukang hewan dadakan ya, adanya pas menjelang Idul Adha. Jadi banyak pedagang yang menyewa tanah
lahan kosong, terus dibangun seadanya menggunakan bambu untuk dipajangkan nih si hewan-hewan ternak ini gitu. Nah kalau di Malaysia tuh ada nggak ya kalau menjual ternak apakah ke apa tuh namanya peternakan ya kah atau ada yang ada juga penternak? Ya, dia tapi tidak ada di tepi di tepi jalan tidak ada. Tapi ada di ladang. Sudah dipilih di ladang kemudian tapi tidak ada di tepi jalan tidak ada. Itu memang harus pergi ke ladang di tempat peternakan. Itu ada di situ. Iya. Gitu. Nah, itu dia nih yang beda nih antara Malaysia dan Jakarta jadi ya. Untuk mempermudah juga sebenarnya, mempermudah calon pembeli untuk mencari hewan-hewan yang untuk dikurbankan tersebut. Betul. Nanti kalau Hani dan Ziana main menjelang-menjelang Idul Adha, nanti kita tunjukkan nih, pedagang-pedagang yang di tepi-tepi jalan gitu. Ada promo enggak? Ada promosi diskon gitu. Betul. Ada promo diskon. Nah, biasanya tuh mereka tuh suka membeli tapi mengambilnya nanti pas hari H atau pas hari raya Idul Adhanya gitu. Karena kan suka untuk masih dikasih makan kayak gitu-gitu Hani dan Ziana gitu. Jadi pas diantaranya pas sudah menjelang pada saat hari raya Idul Adhanya seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai menggunakan sales promotion girl atau SPG untuk menarik calon pembeli. Ya, betul. Tidak hanya itu ya, bukan aser ya sales promotion girl. Bahkan hewan kurban pun banyak yang menggunakan jasa SPG untuk menarik minat dari pembeli tersebut. Betul. Nah kalau tapi yang uniknya nih kalau di sana di Malaysia sendiri harganya berapa ya? Kisaran untuk sapi atau kambing itu hewan-hewan kurban tersebut? Oke, kalau di sini harganya satu bahagian sudah capai lebih kurang 700 lebih ke 800 ya satu bahagian. Kalau dah dikalikan dengan 7 udah berapa tuh kan? 700, 800 udah mahal. Hampiri 3.000, 4.000 gitu di sini. Kalau di Malaysia harganya memang mahal lah kalau dibandingkan dengan di negara luar yang lain juga ya. Kalau di sana berapa itu? Kalau di hampir sama ya Dem ya. Hampir sama ya. Betul gitu. Untuk kambing itu sekitar 741 ringgit Malaysia. Sampai sekitar 2.374 ringgit Malaysia. Betul. Kalau untuk sapi sendiri Den? Nah, untuk sapi sendiri juga itu sekitar 5.900 ringgit Malaysia hingga 26.000 ringgit Malaysia. Tapi itu untuk khusus sapi limosin namanya. Sapi limosin. Sapi limosin. Itu sapi besar sekali. Ya besar. Ikut size lagi besar, lagi mahal. Kalau di sini kami panggilnya lembu sado. Lembu sado. Ini. Lembu sado sama dengan sapi limosin. Sini ya, dia apa yang berketak-ketak gitu kan yang badannya berotot. Betul. Oke, baik kalau yang sama. Betul. Nah, kalau di Malaysia tuh setelah dipotong hewan kurbannya itu sama nggak ya kayak di Indonesia dibagi-bagikan gitu? Ya, sama-sama ya. Oke, itu yang sama. Tapi kita ada sama tapi tak serupa. Kita kembali kita ada Demi. Alright. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Digital Media bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun musim kedua setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang rasanya Demi dari Antara Digital Media. Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Serupa. Okey, hari ini perkataan pilihan untuk minggu ini ialah percuma. Kalau di sana mungkin percuma ya, percuma. Tapi di sini percuma itu membawa maksud tiada bayaran, free. Tiada bayaran. Okey. Mana contoh ayatnya ialah pemenang peraduan tersebut diberi tiket percuma untuk melancong ke Tokyo. Okey, contoh lain untuk percuma ya. Pekerja-pekerja diberi gaji yang agak rendah tapi diberi makan percuma. Iya, percuma saja. Percuma maksudnya di sini.
Tiada bayaran. Tiada bayaran ya. Kalau di Jakarta sendiri definisi percuma itu tidak ada gunanya atau sia-sia gitu. Jadi kayak sia-sia. Jadi contoh kalimatnya seperti percuma kita membawa makanan ke kantor karena nanti dapat makan di sana. Gitu. Jadi percuma itu tidak ada gunanya atau sia-sia gitu. Terus ada satu lagi contoh kalimatnya apa, Demi? Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, waktu sudah habis, usahamu percuma. Sia-sia. Kalau di Indonesia untuk bahasa percuma itu kita pakai bahasa gratis atau cuma-cuma. Cuma-cuma. Ya, cuma-cuma. Kalau di sana gratis itu cuma-cuma. Betul, cuma-cuma. Okey, gratis atau cuma-cuma kalau di sana percuma. Kalau di sini kalau kalau di sini kalau di sana kita kata sia-sia tadi kan. Kita sia-sialah. Kita sia-sia aja. Tak ada gunanya. Cuma-cuma itu sia-sia. Begitu. Tak ada gunanya nak buat kerja lebih, tak ada gunanya. Bayaran banyak itu saja. Tak dibayar lebih. Percuma. Percuma. Ya, tapi saya rasa semua orang suka benda yang percuma. Betul? Kan? Betul. Yang cuma-cuma. Percuma tiada bayaran ya. Percuma tiada bayaran. Ya. Okey, jadi itu dia sama yang tidak serupa ya berkaitan dengan percuma. Percuma di sini adalah gratis, cuma-cuma, tapi kalau di sana maksudnya adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Cuma bunyinya lain di sini kan. Di sini bunyinya percuma semua ni, percuma. Kalau di sana percuma, begitu kan? Iya, itu nadanya ya. Itu nasinya Ina. Iya. Percuma kita bawa makanan nih. Gitu. Diana mau belanja saya. So hari ini saya percuma dapat makanan. Betul ya? Sebab saya tahu Hani memang suka apa yang percuma, dia memang suka. Ya. Asalkan percuma dia suka. Jangan disambung ayat lagi percuma. Sia-sia. Tidak cuma Hani, tapi kita juga suka yang percuma-percuma. Suka. Apalagi percumanya tiada bayaran. Iya. Okey, baik, sampai di sini saja waktu kami bersama dengan anda semua dalam Suara Serumpun untuk musim yang kedua, bagi episod yang kedua ya. Minggu depan kita jumpa lagi ya, waktu yang sama 12.30 tengah hari setiap hari Rabu. Okey, kita jumpa lagi Nita, kita jumpa lagi Demi, insya-Allah. Waalaikumsalam. Okey, baik, sekian saja untuk Suara Serumpun. Jumpa lagi minggu depan. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar.